Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Amma ba'du. Seluruh jajaran pengurus Kompas Al-Karnas yang kami hormati, Sohibul Hajah Ahil Karim, Nanda Misrais keluarga yang kami hormati, hadirin para taretan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah, dengan kuasanya Allah, kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju tempat yang pasti mubarakah ini dalam rangka ijtima Kompas Al-Karnas. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu merasa senang, selalu merasa bahagia di saat kita dapat berkumpul, mengaji bersama, membaca zikir bersama, membaca sholawat bersama, membaca Al-Quran bersama, sehingga kita tidak perlu lagi mencari kesenangan dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara-cara maksiat. Semoga saja ijtima pada malam hari ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sudah sering kita dengar firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk menghamba kepadaku. Yang mana ahli tafsir ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan liya'budun artinya kita dicipta oleh Allah supaya kita mengenali Allah dan menuhankan Allah. Dan ada juga yang berpendapat supaya kita menghamba kepada Allah. Kesimpulannya dari ayat ini bahwa kita dicipta oleh Allah supaya kita menuhankan Allah dan menghamba hanya kepada Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sudah sering saya sampaikan bahwa kita ini dicipta untuk bahagia. Kita ini dicipta bukan untuk menderita, tapi untuk bahagia. Ya, bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Cuman jalan kebahagiaan itu satu-satunya yang harus kita pilih, yaitu jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan hidup yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang oleh Allah difirmankan dalam Al-Quran, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya di atas petunjuk Allah, di atas aturan-aturan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa yang dimaksud dengan beruntung? Kata ahli bahasa disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, al-muflihu man adraka ma talab wa naja mimma harab. Yang disebut orang beruntung itu pertama adalah orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia ingin harta, dapat harta, beruntung. Dia ingin jabatan, dapat jabatan, ya beruntung. Ia menginginkan istri yang cantik, lalu dapat istri yang cantik, beruntung namanya. Walaupun itu keberuntungan yang nilainya kecil dibanding daripada keberuntungan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Yang kedua yang disebut orang beruntung itu wanaja mimma harab. Orang itu selamat dari apa yang dia takutkan. Dia takut mati, ternyata dia diberi hidup oleh Allah. Dia takut lapar, ternyata dia diberi kenyang oleh Allah. Dia takut sakit, ternyata dia diberi sehat oleh Allah. Dia takut kecurian, ternyata dia diselamatkan dari pencurian. Itu namanya beruntung. Dalam istilah ahli bahasa, al-muflihu man adraka ma talab wa naja mimma harab. Tapi keberuntungan yang sesungguhnya, yang akan membuahkan kebahagiaan yang sesungguhnya, tidak ada lagi, cuman satu, yaitu mengikuti aturan Allah, menjalani hidup dengan menghamba kepada Allah, yang disebut dengan aturan agama Islam. Karena itu Allah dalam Al-Quran berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama ini bahasa halus, bahasa kasarnya jalan hidup. Inna dina, sesungguhnya jalan hidup, indallah, yang diterima di sisi Allah, al-Islam. Hanya agama Islam, yaitu agama yang di situ aturan-aturan Allah diterapkan. Apa yang diperintah oleh Allah, begitu juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat lain Allah lebih tegas, wa may yabtawi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari jalan hidup selain daripada Islam, artinya dia mau menjalani hidupnya dengan mengikuti atau mengambil cara sendiri yang tidak sama dengan aturan Islam, yang menyimpang dari aturan Islam, maka kata Allah, falayyubbala, dia tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan wahuwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat pasti dia jadi orang yang rugi. Kenapa jadi orang yang rugi? Karena semua apa yang didapatkan di dunia, walaupun itu berbentuk kebahagiaan, maka akan berujung kesengsaraan, yang mana bahagianya hanya sementara, sengsaranya justru selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu tanamkan dalam hati, saya ini hidup, saya ini dicipta oleh Allah untuk bahagia. Dan jalan bahagia itu cuma satu, yaitu menghamba kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Namun
di saat kita ini mau menjalani hidup dengan mengikuti aturan Allah atau menghamba kepada Allah, maka ada tahapan-tahapan yang harus kita jalani, yang mana Imam Ghazali qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, dari karangannya yang terakhir, Imam Ghazali ini karangannya banyak, umurnya cuma 55 tahun, persis seperti saya sekarang ini, 55 tahun. Jadi kalau saya seumur Imam Ghazali, mungkin sebentar lagi sudah mau dijemput malaikat. Imam Ghazali itu umurnya 55 tahun, lahir tahun 450 Hijriah. Beliau wafat tahun 505 Hijriah. Berarti umurnya cuma 55 tahun. Tapi karangannya begitu banyak, sampai pada saat ini menjadi kajian-kajian di pesantren-pesantren, bahkan di seluruh dunia. Ini Imam Ghazali. Nah, dalam karangannya yang terakhir, yang mana kitabnya diberi nama dengan Minhajul Abidin, di situ Imam Ghazali menjelaskan tahapan-tahapan perjalanan manusia di saat menghamba kepada Allah, menjalani hidupnya dengan mengikuti aturan Allah, sehingga nanti benar-benar dia akan berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ke depan kita akan bahas ini secara estafet dari tahapan pertama, kedua sampai ketujuh. Semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita mendapatkan barakahnya Imam Ghazali, mendapat ilmu yang bermanfaat sehingga kita faham dan kita dapat mengamalkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bagaimana Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin itu menjelaskan tahapan-tahapan kita dalam menjalani hidup dengan mengikuti aturan Allah, menghamba kepada Allah, sehingga akhirnya kita dapat berjumpa dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tahapan yang kata Imam Ghazali ada 7 tahapan. Itu kalau dalam istilah Minhajul Abidin disebut aqabah. Aqabah artinya tahapan. Nah, sekarang kalau kita dalam hadis sudah berikrar, saya akan menjalani hidup saya dengan mengikuti aturan Allah sehingga saya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, sehingga saya nanti pada puncaknya dapat berjumpa dan melihat Allah di sorga. Apa tahapan yang harus diambil? Tahapan pertama yang disebut dengan aqabatul ilmi, tahapan ilmu. Artinya bagaimana? Di saat kita ini sudah mengikrarkan hati kita untuk menjalani hidup dengan mengikuti aturan Allah, maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah thalabul ilmi, mencari ilmunya. Ya apapun, kita kalau ingin mendapatkan hasil, kita kalau ingin sukses dalam suatu urusan, pasti yang pertama yang harus dicari adalah ilmunya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka dia harus punya ilmunya. Siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan akhirat, ya dia juga harus punya ilmunya. Apalagi orang yang mau sukses dua-duanya, di dunia mau sukses, di akhirat mau sukses, maka tentu dia harus pertama harus mencari ilmunya.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagai gambaran seorang petani, kalau dia tidak tahu ilmu pertanian, maka sebanyak apapun dia menanam, dia tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan. Apalagi orang yang menjalani bisnis perdagangan, kalau dia tidak menguasai atau minimal tidak tahu ilmu perdagangan, maka dia tidak akan mendapatkan kesuksesan. Dan begitu seterusnya. Bahkan gambar kecil, gambaran yang kecil. Ada seorang perempuan mau membuat bubur kacang hijau, tapi karena dia tidak tahu caranya bagaimana membuat kacang hijau, memasak kacang hijau, maka setelah dianggap masak, kacang hijaunya jadi keras seperti batu, tidak bisa dikunyah, tidak bisa dimakan. Manis tapi kacang hijaunya malah keras, tidak empuk. Kenapa? Karena dia tidak tahu caranya. Sedikit saja mungkin pada saat dia memproses memasak bubur kacang hijau itu, gulanya dengan airnya dicampur. Jadi tidak nunggu kacang hijaunya ini mengembang. Sedangkan harusnya kalau orang mau bikin kacang hijau, direbus dulu, setelah mengembang baru dimasukkan gulanya. Maka kalau ada orang merebus kacang hijau, tapi orang ini justru begitu memasukkan air, gula merahnya dimasukkan, dan begitu juga kacang hijaunya dimasukkan, maka kacang hijaunya akan menjadi keras sehingga tidak bisa dimakan, tidak empuk. Kenapa seperti itu? Karena caranya salah. Nah, itu gambaran sederhana betapa kita mengelola hidup ini kalau kita salah. Sedangkan perjalanan kita ini akhirnya abadi. Manusia ini akhirnya abadi. Di dunia sekian tahun, di dalam kubur sekian ribu tahun mungkin, dan setelah itu proses di padang mahsyar juga ribuan tahun. Nanti di surga dia akan menjadi kekal, tidak akan mengalami kematian. Maka betapa tentunya kita lebih penting mencari ilmu bagaimana menjalani hidup dibanding daripada hanya sekedar memasak bubur kacang hijau. Dan betapa kalau kita salah mengelola hidup ini, apalagi menjalani hidup yang akhirnya kekal abadi, memasak kacang hijau saja ini sudah tidak bisa dinikmati, tidak bisa dimakan, apalagi perjalanan hidup yang akhirnya abadi di surga atau di neraka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi langkah pertama seseorang yang ingin menjalani hidupnya dengan aturan Allah adalah thalabul ilmi. Harus mencari ilmunya. Karena itu Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap Islam, muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bahkan dalam hadis lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu semenjak kamu turun dari ayunan sampai memasuki liang kubur. Betapa ini pentingnya ini. Lah kita ini terkadang setelah lepas dari sekolah, lepas dari madrasah, lepas dari pesantren, lalu kita merasa sudah tidak perlu mencari ilmu. Sedangkan sebetulnya masih banyak yang belum kita tahu, terutama menyangkut kewajiban dalam menjalani hidup kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu janganlah merasa rugi, dan janganlah merasa menyesal bahkan kesal di saat kita mujalasah di tempat-tempat seperti ini.
Kita bicara ilmu, kita mencari ilmu dengan harapan ilmu kita dapat hidayah juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat berharga. Ini menyangkut hidup kita di dunia, bahkan hidup kita nanti di alam akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa alasannya? Kok yang pertama orang yang mau menjalani hidupnya dengan aturan Allah itu harus mencari ilmunya? Alasannya apa? Dan di sini dengan Imam Ghazali dijelaskan, litahsulalakal ibadah wa taslam. Orang kalau mau menjalani hidupnya dengan menghamba kepada Allah, sehingga dia sukses nanti bertemu dan melihat Allah, maka orang itu harus mencari ilmunya. Tujuannya pertama, litahsulalakal ibadah, supaya penghambaannya mendapatkan nilai, ada hasil, sukses. Bisa saja kita sholat bertahun-tahun, betapa penat dan payahnya kita melakukan sholat, tapi karena kita tidak tahu ilmunya, ternyata sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sudah tidak sholat. Ini sholat bertahun-tahun, berpenat-penat, berpayah-payah, malah sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak punya ilmunya. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, kam min qa'imin laisa lahu min salatihi illa ka'bu wan nasab. Banyak juga orang itu berdiri berpayah-payah sholat, tapi ya cuma dapat payah itu saja, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena caranya salah. Kenapa caranya salah? Karena dia tidak punya ilmunya. Kenapa dia tidak punya ilmunya? Karena dia tidak pernah mencari ilmunya. Karena itu yang pertama harus mencari ilmunya. Begitu juga coba bayangkan, sudah berlapar-lapar setiap 1 tahun 1 bulan, menahan lapar, menahan dahaga, ternyata nanti di hadapan Allah tidak ada nilainya. Yang ada, yang didapatkan cuma lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya salah. Kenapa salah? Karena tidak tahu ilmunya. Kenapa tidak tahu ilmunya? Karena dulu menyepelekan ilmu, tidak mau cari ilmu. Kalau diajak mujalasah begini lebih asik ngopi di warung. Kalau diajak mujalasah begini lebih asik malah nonton Adela. Kenapa? Asik saja. Sedangkan sebetulnya mujalasah seperti ini dalam waktu yang sangat singkat, cuman lebih kurang 30 menit, malah ini yang akan mengantarkan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini yang mulai hilang dari rasa dalam diri kita ini, sehingga kita akan bahagia cuman di saat senang-senang cerita, ada di warung yang jual cantik, apalagi naudzubillah di saat senang-senang berpesta, apalagi berpesta dengan hal-hal yang dilarang, minuman keras, sabu dan sebagainya. Sedangkan itu sebetulnya yang akan mencelakakan kita ya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Sedangkan hal-hal yang justru akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, kita anggap sepele. Ini apa yang terjadi? Berarti kita sudah tidak waras. Berarti kita ini sudah tidak normal. Bisa saja lebih kasarnya kita dikatakan orang gila. Yang menyelamatkan kita malah kita sepelekan, yang mencelakakan kita justru kita pentingkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi alasan Imam Ghazali, kenapa seseorang yang mau berjalan menuju Allah, menghamba kepada Allah, mengikuti aturan Allah itu harus mencari ilmunya. Yang pertama, litahsulalakal ibadah, supaya ibadahnya sukses, dapat nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wataslam, dan hasilnya selamat. Karena ada orang ini ibadah memang tidak dapat hasil karena dia caranya salah,
Tapi ada yang mendapatkan hasil, caranya sudah benar, tapi dia tidak dapat menyelamatkan hasil ibadahnya. Jadi sudah punya nilai, bahkan jutaan nilai kebaikan, tapi karena tidak punya ilmunya, tidak dapat menjaga hasil daripada ibadahnya ini, sehingga ternyata nanti tidak bisa dijadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya sudah sukses, puasanya sudah sukses, sudah dapat pahala, tapi ternyata setelah jadi pahala malah dihancurkan sendiri. Seperti orang punya usaha, karena dia sudah tepat cara usahanya, dapat keuntungan banyak, berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar. Tapi kemudian karena dia tidak dapat menjaga hasilnya ini, malah kena rampok, malah kena maling, malah kena rampas, malah kena tipu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak punya apa-apa, walaupun dia sudah mendapatkan hasil sebelum itu ratusan bahkan miliaran juta. Gambarannya seperti itu juga, begitu juga orang beribadah. Sholatnya sudah bagus, puasanya sudah bagus, tapi berjalan waktu malah bocor, pahalanya hilang. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya. Dia memang rajin sholat, dia memang rajin puasa, tapi menggunjing orang juga rajin, bocor. Malah dia dengki, iri kepada tetangga, ya bocor. Itu diantara kebocoran-kebocoran. Atau malah dia suka dipuji. Waduh, kalau dia tuh ibadahnya hebat, dia malah bangga karena dipuji. Dengan kebanggaan itu bocor, hancur apa yang telah didapatkan, sehingga tidak dapat dibawa dijadikan bekal nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, kita setelah berikrar saya mau hidup bahagia, dan jalan bahagia cuma menjalani hidup ini dengan mengikuti aturan Allah, menghamba kepada Allah. Di saat orang ingin menjalani hidupnya menghamba kepada Allah, mengikuti aturan Allah, maka langkah pertama harus thalabul ilmi, harus mencari ilmu. Perlunya litahsulalakal ibadah wa taslam, supaya ibadah kita dapat nilai, dan nilainya dapat kita selamatkan, dapat kita jaga sampai menjadi bekal nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.